Salam untuk anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan segala pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sangat baik bagi kami. Kebaikan-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya hati dan ucapan syukur, Tuhan. Dengan apakah, haleluya Yesus, dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik, kami bangga. Kau sangat baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami menjadi penyembahan kami akan Engkau Tuhan. Kami sadar kebaikan-Mu sangat besar bagi kami. Dengan segala yang kami punya, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan, menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Kami mohon urapan-Mu, Roh Kudus, Engkau buka setiap hati kami. Biarlah benih firman-Mu akan jatuh di hati-hati kami, sehingga firman-Mu tumbuh, berbuah, dan berbuah banyak Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kita akan belajar kembali melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang baik buat kami semua boleh belajar lagi firman Tuhan, dan berikan kami hati untuk boleh menyimaknya
dan kami boleh taruh dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau belajar dari Mazmur pasal yang 119 ayat yang 113 sampai 120. Dikatakan di sini adalah, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Maksud dari firman Tuhan pada saat ini, kita harus kuat dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tujuannya adalah ketika kita kuat, kita akan teguh berdiri di dalam Tuhan. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan dan orang lain. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus kuat selalu dalam pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang 113 sampai 114 dikatakan, orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Daud memiliki keyakinan yang teguh, di mana ketika ia berkata, aku cinta Taurat-Mu. Seseorang kalau mencintai, dia tidak akan mudah goyah. Walaupun mungkin orang lain lebih cantik, lebih hebat, tetapi hatinya betul-betul terpaut sama orang yang dicintai. Walaupun mungkin orang lain berkata, bodoh sekali kamu cinta sama dia. Padahal dia tidak ada kelebihannya, dia jelek, dia seperti ini dan seperti itu. Tetapi itu tidak bisa menghalangi cintanya, tidak bisa membuat orang itu berpaling dari cintanya. Daud juga seperti itu. Daud mengatakan di sini bahwa dia sangat cinta Taurat Tuhan, dia cinta firman Tuhan. Karena cintanya kepada Taurat, kepada firman, tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Cintanya begitu kuat akan firman Tuhan. Pengharapannya begitu dalam kepada Tuhan. Pengharapannya sangat dalam, walaupun situasi, keadaan mungkin tidak memungkinkan dia untuk berharap. Kita tahu Raja Daud adalah ketika dia belum sampai menduduki sebagai seorang raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia berlari, bersembunyi. Dan ketika dia naik tahta menjadi raja, dia juga banyak mengalami banyak masalah. Banyak mengalami banyak goncangan. Baik dari musuhnya. Bahkan keadaan yang tidak memungkinkan itu dari anaknya, Absalom, yang ingin membunuh dia. Banyak hal yang sulit dihadapi oleh Daud. Tetapi apa yang Daud katakan, dia tetap cinta kepada Taurat Tuhan. Tidak ada terlewatkan dalam satu hari pun tidak belajar dan memahami firman Tuhan. Terlalu kuat cintanya kepada Tuhan. Dia rindu kepada Taurat Tuhan. Karena bagi dia Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dimanapun dia bersembunyi, Tuhan tahu. Teman-teman semua yang saya kasihi, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita cinta Taurat Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan?
bersama-sama menggeluti firman-Nya. Bersama-sama dengan Tuhan. Belajar kata-kata yang ada dalam firman-Nya. Apakah kita menyediakan waktu kita untuk mencintai apa yang tertulis di dalam firman-Nya? Mungkin banyak hal kita tidak tahu apa yang ada dalam isi Alkitab ini. Karena apa? Kita tidak mau tahu. Kita tidak mau memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita tidak mau memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga ketika keadaan tergoncang, keadaan ekonomi tergoncang, keadaan kita sakit, keadaan yang begitu sulit kita hadapi hari-hari ini, kita tidak kuat dalam pengharapan kita dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Kita menjadi orang yang pecundang, yang tidak bisa maju, tidak kuat menghadapi apapun. Kita menjadi orang yang lemah. Sehingga orang lain berkata, apa itu orang Kristen seperti itu? Jadi pada kesempatan hari ini, biarlah kita belajar firman Tuhan. Bahwa kita belajar mencintai Taurat Tuhan. Dengan kita mencintai Taurat Tuhan, kita akan kuat dalam pengharapan kita dalam Tuhan. Seperti Raja Daud. Hal yang kedua, dikatakan di sini di dalam ayatnya yang selanjutnya, menjauhlah daripadaku hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintahku, perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Daud berani menyatakan kebenaran Allah. Daud berani menyatakan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kehidupannya. Daud tahu hidupnya di sekeliling oleh banyak orang yang belum mengenal Allahnya. Dia harus berani menyatakan Allahnya di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Menyatakan hidup sesuai dengan firman. Itu bukan masalah yang gampang, tapi masalah yang sulit. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, janganlah membuat aku malu dalam pengharapan. Daud tahu tugas penting dalam hidupnya. Dia bukan hanya sebagai raja yang memerintah rakyatnya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan memilih dia di tengah-tengah kehidupannya untuk menyatakan kebenaran dalam sikap hidupnya kepada orang lain dan menjadi saksi yang hidup. Sehingga Daud mengatakan janganlah membuat malu dalam pengharapanku. Ketika dia cinta, dia kuat di dalam pengharapan, dia menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Janganlah Tuhan mempermalukan dia. Apa yang dia lakukan sungguh-sungguh untuk menaati firman akan membuat orang lain melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita juga sama, teman-teman. Ketika kita susah, janganlah berbuat dosa. Ketika kita mengalami masalah, janganlah kita berbuat kejahatan. Ketika kita berada di dalam situasi yang gak memungkinkan, janganlah kita mempermalukan nama Tuhan. Mungkin keadaan terdesak, Bu, saya keadaan terdesak, akhirnya saya melakukan ini. Bu, saya gak kuat lagi, akhirnya saya mengerjakan ini. Jangan. Dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita jauh dari firman Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita bisa melupakan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Tetapi kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menjaga kelakuan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Mungkin kita tahu kalau kita keadaan terdesak, Bu, semalam saya nggak belajar, akhirnya saya nyontek, Bu. Nah, daripada nggak diisi, Bu, ulangan saya. Atau daripada saya dijauhin teman-teman, akhirnya saya ikut merokok, Bu. Saya ikut coba-coba yang lain, video-video porno dan segala macam. Karena kita tidak menjadi saksi Tuhan yang hidup.
Kita mempermalukan nama Tuhan. Kita harus berani mengatakan tidak. Karena kita harus menyatakan bahwa saya ini orang pilihan Tuhan. Yang harus menyatakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Pada satu kali ada seorang anak muda yang begitu putus asa atas hidupnya. Ketika dia bekerja di satu perusahaan, dikatakan kamu gak bisa apa-apa. Akhirnya dia keluar dari pekerjaannya. Dia pergi lagi ke tempat yang lain untuk bekerja. Tetapi di pekerjaannya itu sama, diperlakukan seperti itu. Akhirnya suatu kali dia putus asa. Dia pergi ke laut, lalu dia mau bunuh diri. Ketika dia sampai di laut, kayaknya hidupku gak berguna. Aku kerjakan apapun, gak ada orang yang senang dengan pekerjaanku. Gak ada yang membanggakan aku. Aku begitu putus asa atas hidupku. Lalu dia mulai berjalan pelan-pelan ke tengah laut, makin lama makin ke tengah. Aku lebih baik mati. Untuk apa aku hidup? Tidak ada artinya aku hidup. Akhirnya dia masuk sampai ke tengah di laut. Lalu ada seorang bapak-bapak menolong dia keluar dari laut. Lalu bapak itu bertanya kepada pemuda ini, apa yang kamu kerjakan? Aku putus asa, Pak. Aku merasa hidupku gak berguna. Aku merasa gak ada artinya hidupku ini. Aku ingin bunuh diri, aku ingin mati saja. Mungkin mati lebih baik. Lalu bapak itu berkata, coba kamu ambil pasir dari tanganku ini. Lalu pemuda itu pikir, ya udah saya ambil aja pasir yang dari tangan bapak itu ke tangan dia. Lalu kamu buang pasir itu di tengah pasir itu. Sekarang kamu cari pasir yang kamu buang itu ada nggak? Lalu pemuda itu bilang, mana mungkin saya membuang pasir di tengah pasir ini? Nggak bisa cari lagi pasir yang saya buang yang mana. Lalu bapak itu keluarin satu mutiara. Ambillah mutiara ini. Mutiara itu dibuang ke pasir itu. Sekarang kamu cari mutiara itu. Pemuda itu bisa mendapatkan mutiara itu dari pasir yang dilemparkan ke pasir. Seperti itulah hidup kamu. Kalau kamu mau dihargai, kalau kamu mau dibanggakan, jadilah dirimu sendiri. Kamu harus tampil berbeda dengan orang lain. Kamu harus menjadi orang yang punya kualitas hidupnya. Kamu harus punya perbedaan dengan orang yang sekeliling kamu. Kalau orang lain berbuat jahat, kamu tidak. Maka itulah harga yang harus kamu bayar dan orang lain akan membangga dengan dirimu. Teman-teman semua yang saya kasihi, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah orang yang bisa membanggakan Tuhan. Bagaimana bisa kita membanggakan Tuhan kalau kita tidak belajar firman Tuhan, menjaga kelakuan kita? Karena firman Tuhan memberikan kita arahan untuk menjaga kelakuan kita. Jadilah orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Hal yang ketiga adalah Daud punya fokus hidup yang jelas. Di dalam ayat yang 117 dikatakan, sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sana kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Daud memiliki fokus yang jelas akan hidupnya. Daud menyadari bahwa keberadaan Allah adalah pribadi yang selalu memperhatikan dirinya. Bahkan hatinya.
Itu penting. Kenapa? Karena sebelum melakukan apapun, Daud selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Dan Daud memberikan hatinya untuk dipersiapkan menghadap Tuhan. Daud takut kalau kelakuannya akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Karena Allah melihat semuanya. Di dalam ayat yang ke-120 dikatakan, badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Daud sangat menyadari bahwa kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada dan melihat apa yang kita kerjakan. Daud tahu fokus hidupnya bukan hanya dirinya sendiri. Kalau kita tahu bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi fokusnya untuk Tuhan. Biarlah kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita belajar, kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan setiap hari, kita kerjakan itu semua untuk Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Ada sesuatu yang kita tidak dapat pungkiri, bahwa ada kekuatan lain yang melihat kita, yaitu Tuhan. Jadi jadikanlah hidup kita semua, teman-teman dan saya sendiri, kita harus belajar semaksimal mungkin melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Goal dari firman Tuhan adalah kita hanya punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu ada di mana? Di dalam Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita lakukan saja apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami semua. Untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Raja Daud bagaimana hidupnya sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Dan kami juga mau memberikan hati dan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sampai selama-lamanya. Amin.